Selamat sore menjelang malam teman-teman. Balik lagi sama aku Salman dari channel Salman Raffi. Dan kali ini saya akan menamatkan satu tugas, yaitu statistika deskriptif. Di video ini saya akan mentutorialkan kepada kalian bagaimana cara membuat statistika deskriptif, seperti menampilkan rata-rata, modus, variansi, range, kuartil, dan lain-lainnya. Langsung saja kita ke videonya. Jadi, ada sebuah studi kasus di mana ada suatu perusahaan ekspedisi bernama CV Hosik Express yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Dia ini ingin mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, dan perusahaan ini mencatat waktu tempuh dari kantor ke pusat lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar tetap pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Jadi di sini ada 12 data dan ada waktu tempuhnya seperti 45, 50, 28. Langsung saja kita ke software yang pertama. Oke, langsung saja ke software yang pertama. Yang pertama itu ada software RStudio. Teman-teman bisa klik menu file lalu new project, lalu teman-teman pilih tempat ingin menempatkan project dari mana. Saya akan di sini, lalu teman-teman create project. Oke, untuk menampilkan tempat kita masukin komennya atau scriptnya, bisa Ctrl Shift N. Lalu teman-teman di sini pertama itu menginstal package terlebih dahulu. Teman-teman bisa install package Read Excel untuk mendapat software ini bisa membaca file Excel. Oke, sudah successfully unpackaged. Berarti ini sudah bisa di download. Oke, sudah bisa diaktifkan. Lalu untuk mengaktifkannya menggunakan command library. Oke, selanjutnya kita baca datanya, yaitu data read xlx. Lalu nama file ini harus sama ya teman-teman dengan apa yang ada di filenya. Lalu di halamannya juga langsung di run. Oke, ini sudah ada untuk pengiriman pertama dan sampai ke 12. Oke, lanjut. Kita ingin mencari nilai minimal, maksimal, median, varian, kuartil, range, dan modusnya. Oke, untuk komennya, untuk mencari minimal, maksimal, median, dan kuartil itu ini langsung aja di run. Jadi minimalnya ada itu 43, terus maksimalnya ada 52, lalu rata-ratanya itu ada 46, dan mediannya itu ada 46,5. Dan untuk kuartilnya ini ada di seperti ini ya teman-teman. Lanjut mencari varian dan range. Komennya adalah ini, langsung di run. Oke, jadi variannya ketemu ini dan range-nya itu di 43 sampai 42. Lalu untuk mencari modus menggunakan komen ini, itu tabel data 1. Jadi dia dijadikan tabel terlebih dahulu, lalu terlihat modusnya itu ada 45. Oke, lanjut kita akan menghitung skewness dan kurtosis atau melihat kemiringan atau datanya itu simetris atau tidak. Menggunakan komen ini, langsung aja jalan. Oke, di install dulu ya package ES1071 nya. Oke, ketemu nih, itu di skewness ini dan kurtosisnya ada nih. Oke, lanjut kita ingin menyajikan data dalam bentuk yang pertama itu ada histogram.
Itu komennya adalah ini, his data waktu tempuh. Main ini ada judulnya nih, histogram. Lalu di X nya itu ada waktu tempuh, dan di Y nya itu ada frekuensi. Oke, untuk warnanya bisa berubah. Langsung aja, kalau udah nih di run aja sama teman-teman. Kelihatan ya histogramnya seperti ini. Untuk di data 42 ada 2, 44 ada 2, range 42 sampai 44 ada 2, dan seterusnya. Oke, lanjut, kita ingin menyajikan data dalam bentuk box plot. Pertama dibuat terlebih dahulu untuk kuartilnya menggunakan komen ini. Lalu ada komen yaitu box plot list seperti ini, dan data minimalnya dan maksimalnya. Asalnya di run aja. Oke, kelihatan nih di box plotnya, yaitu seperti ini. Ada kuartil 1, kuartil 2 ya, dan kuartil 3 dan kuartil 4. Lanjut, kita ingin membuat bar plot atau diagram batang. Komennya yaitu bar plot data 1. Lalu data 1 di yang ini, lalu di Y nya ada ini, ada pengiriman, dan di X ada pengiriman, dan di Y nya ada 0 sampai 60. Untuk warnanya ada rainbow. Ini kelihatan ya teman-teman. Jadi ada satu data ini, data 2 ini di pengiriman ketiga seperti ya seperti ini. Oke, selanjutnya ada software Minitab. Pertama, ini kan sudah dibuka Minitabnya. Teman-teman copy dulu datanya yang ada di Excel ke dalam Minitab. Langsung saja di paste. Oke, berarti ini udah muncul ya di tabnya. Untuk membuat statistik deskriptif, teman-teman bisa ke menu start, basic statistics, lalu display descriptive statistics, lalu bisa di variabelnya itu ada di waktu tempuh, karena kita akan mendeskripsikan waktu tempuhnya. Lalu ke statistik dulu. Lalu kita akan mencari apa aja nih yang mau dicari, seperti mean, standar deviasi, variansi, kuartil, median, modus, minimum, maksimum, range, skewness, kurtosis, and missing, non missing, kumulatif n, dan di statistiknya itu default aja ya. Langsung oke. Kita ketemu nih, ada berapa di mainnya, dapat 46,75. Lalu variansinya ini minimumnya ada 43, kuartil satunya dapat 25, mediannya dapat 6,5, maksimum ada 52, modusnya itu ada di 45. Terus skewness itu ada di 0,61 dan kurtosisnya negatif 0,15. Selanjutnya kita ingin membuat pertama itu histogram. Lalu pilih yang simple. Nah, untuk variabelnya kita di waktu tempuh ya, karena kita ingin menjadikan waktu tempuhnya. Select. Langsung saja di oke. Dan ini kelihatan ya di histogram datanya.
Selanjutnya kita ingin menyajikan dalam bentuk box plot ya. Apa kita pilih yang 1Y simple, lalu oke. Lalu di waktu tempuh select, teman-teman klik oke lagi. Oke, jadi kelihatan ya di box plot itu seperti ini. Untuk membuat bar chart atau diagram batang, teman-teman pilih grab lagi, lalu ke bar chart. Saja pilih yang values from a table, lalu pilih yang simple, klik OK. Lalu di graph variable, teman-teman pilih yang C2 waktu tempuhnya. Lalu yang di kategorikalnya teman-teman pilih yang C1. Lalu klik OK. Lalu jadi kelihatan nih di data 1 pengiriman pertama itu berapa, pengiriman kedua itu berapa, pengiriman ketiga itu berapa. Oke. Oke, di software yang terakhir itu software Excel. Pertama-tama teman-teman ke menu data dulu, lalu pilih data analysis. Lalu teman-teman pilih di sini yaitu descriptive statistics, lalu oke. Lalu sini teman-teman pilih nih input range-nya tuh ya, dari mana sampai mana. Ini dari waktu tempuh yang pertama hingga pengiriman ke yang terakhir. Lalu teman-teman klik enter. Lalu di sini grouped by kolom karena kita ingin membuat dalam kolom saja. Lalu di output range-nya itu di output option itu teman-teman pilih output range, pilih di satu tempat, klik enter. Lalu di summary statistics, teman-teman klik ini hingga centang, lalu klik OK. Oke, jadi ketemu nih mean itu ada di 46,75, standar deviasinya 0,76, median meannya ketemu nih, meannya ada di 46, lalu standarnya ada di 0, ini mediannya ada di 46,5, modusnya dia ada itu di 45, standar deviasinya ini, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, dan jumlah datanya. Oke, jadi itu saja. Oke teman-teman, jadi ditemukan nih menggunakan 3 software tadi, itu ditemukan rata-ratanya itu 46,75, lalu di mediannya itu ada 46,5, standar deviasinya itu 2,6, lalu range-nya itu ada di 43 sampai 52, lalu di kurtosisnya itu negatif 0,15, skewnessnya ada di 0,6, minimumnya ada di 43, maksimumnya ada di 52. Jadi gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.